Psikologi kita pasti tahu. Kita tahu bahwa ini salah satu contoh di buku-buku psikologi ini pasti ada. Teman-teman yang belajar psikologi ya, ini pasti kita bisa menemukan pandangan ini ya. Nah, ini dia. Catatan tentang kecelakaan malang oleh Phineas Gage, karyawan kereta api. Ya, jadi dia mau membuat apa itu istilahnya mau menghancurkan, mau membuat rel kereta api, tapi sebelum itu terjadi, alat apa namanya paku logam berdiameter 1 inci itu menembus tenggorokannya sampai itu saat meledakkan batu-batu itu. Nah, ini peristiwa yang dicatat ya. Nah, tetapi apa persoalannya dengan psikologi dan pelayanan konseling? Nah, persoalannya di sini. Sebelum dia mengalami kecelakaan, dikatakan dia adalah karyawan yang bertanggung jawab, bekerja keras, sebagian besar bermoral, cerdas, ya katakanlah dia orang rohani ya. Tapi setelah kecelakaan itu dia berubah menjadi pria yang suka memaki, bercanda, marah, suka bercanda, tidak bertanggung jawab dan seterusnya. Bahkan dalam catatan itu sebenarnya dikatakan dia menjadi orang yang brutal. Nah, kemudian inilah contoh yang dipakai pandangan non-Kristen ini yang mengatakan bahwa sebenarnya perubahan seseorang itu ditentukan oleh otaknya, ya. Jadi dikatakan menurut teori ini sebagian besar teks psikologi, area asosiasi korteks itu bagian otak ya, itu dihancurkan, area di mana proses mental yang lebih tinggi seperti berpikir, bahasa, memori dan bicara terjadi. Jadi itu yang katanya kena tembus di kepalanya si Phineas ini, maka itu mempengaruhi dia dan akhirnya itu mempengaruhi moralnya. Bisa Bapak Ibu perhatikan ini. Ini kan kalau kita lihat sepintas secara logika, oh begitu ya. Nah, maka kita bisa berkata nanti kalau orang-orang yang punya apa ya istilahnya keterbelakangan atau punya cacat secara fisik, maka itu juga akan mempengaruhi spiritualnya. Kira-kira. Jadi dengan contoh ini contoh yang dicatat di buku-buku psikologi, mereka katakan bahwa itu ditentukan oleh bukan dari mana-mana, tapi ditentukan khususnya dari otaknya manusia. Nah, kira-kira nanti bagaimana tanggapan kita terhadap bagian itu? Dengan kata lain, menurut mereka, manusia bermoral karena otaknya telah berevolusi selama ribuan tahun dari inti pusat, ya, ke kapasitas penalaran yang lebih tinggi. Nah, ini yang disebut dengan korteks cerebral. Karena waktu dia mengalami kecelakaan itulah yang tersentuh. Jadi bagian-bagian otak yang berhubungan dengan hal-hal itu mengganggu dia sehingga dia menjadi pribadi yang berbeda. Nah, apa yang Bapak Ibu lihat sepintas? Itu yang saya katakan tadi, yang kemarin. Dalam konteks non-Kristen ini, manusia itu tercabik-cabik. Manusia itu bukan jadi satu kesatuan. Nah, coba misalnya, kalau kita lihat misalnya orang yang Down syndrome. Ya toh? Memang secara aktivitas mereka terbatas kan? Secara bagaimana kita orang-orang yang normal. Tapi pertanyaan saya, apakah otomatis orang yang mengalami Down syndrome atau kelainan atau katakan cacat gitu, apakah secara otomatis itu bisa kita katakan bahwa moralnya juga seperti itu? Gitu kan? Jadi itu yang saya katakan kemarin, mereka membuat manusia itu pada cabik-cabikan yang tidak menyatu. Ini salah satu contoh, ya. Jadi kasus orang dengan cedera otak traumatis seperti Phineas Gage dan yang lainnya tidak membuktikan apa-apa. Sekali lagi, psikologi telah membuat asosiasi tampak terkait dengan penyebabnya. Jadi ini yang kita lihat dan catatan ini ya nggak bisa dihapus.
ini sepertinya bagi orang-orang yang non-Kristen, ini membuktikan bahwa manusia itu ditentukan oleh otaknya. Ada bagian-bagian yang tidak terhubung dengan keseluruhannya, kira-kira begitu. Ya, ini kita lihat. Jadi kita nanti bisa kasih pandangan kita, ya. Kemudian pandangan itu juga diperparah dengan asosiasi, ya, Christian Association Psychological Studies dan American Association of Christian Counselor ini memandang psikologi sebagai sumber tambahan untuk Alkitab. Jadi Bapak Ibu bayangkan ini posisinya hari ini, ya. Seperti dijelaskan salah seorang Kristen yang berprofesi sebagai psikolog, ya. Dia katakan begini: terlepas dari kekayaan informasi tentang manusia, alam semesta, ya, dan Tuhan mereka, Alkitab tidak dimaksudkan untuk menjadi buku teks psikologi. Alkitab tidak memberitahu kita tentang tahap perkembangan masa bayi, poin-poin bagus dari resolusi konflik, atau cara mengobati disleksia atau paronia. Psikologi berfokus pada isu-isu seperti itu. Jadi, dengan kata lain, secara simpel kita katakan, psikologi itu lebih unggul dari Alkitab. Nah, memang kira-kira gimana kita memberi jawab? Kita memang harus mengakui ya bahwa istilah-istilah psikologi tidak ada di Alkitab. Ya, tapi sekali lagi, ketika kita bicara konseling biblika, kita tidak terlibat pada detail-detail istilah yang rumit. Ya kan? Apakah dengan menjelaskan istilah-istilah detail-detail yang sangat rumit itu bisa menjadi terapi? Oke, istilah itu mungkin ratusan ribuan kita hafal. Oke, Bapak Ibu perhatikan ya. Tapi apakah dengan memberi penjelasan seperti itu bisa merubah perilaku seseorang? Tapi internet beliau bermasalah. Masih mute, Pak. Ya, sorry, ini ada tragedi, ada accident ya. Oke. Oke saya. Ya, jadi tiba-tiba internet saya putus, nggak ada angin, nggak ada apa. Ya, nggak apa-apa. Oke. Kita bisa lihat ya. Nah, ini kira-kira jadi bagaimana kita bisa memahami itu ya. Jadi memang kita harus katakan bahwa Alkitab bukan buku psikologi, itu jelas. Jadi kita juga nggak boleh mengada-ada, ya kan? Karena Alkitab itu berurusan dengan seluruh aspek kehidupan manusia, ya. Jadi bukan hanya terbatas pada itu. Itu yang bisa kita lihat. Nah, persoalannya justru ada asosiasi-asosiasi yang berlabel Kristen yang membuat statement-statement yang akhirnya juga mereduksi apa itu kebenaran firman Tuhan, seperti CAPS ini ya. Ini yang kita bisa lihat. Nah, kemudian juga
Ini juga pandangan apa ya? Dengan kata lain, teks Alkitab adalah psikologi yang dangkal dan tidak tepat dan hanya boleh dilihat sebagai gerbang awal dari terapi yang lebih informatif. Apa mencemooh orang Kristen yang tertipu dengan mitos-mitos agama, tetapi menganggap mitos itu berpotensi membantu jika psikologi Kristen tidak menganggap Alkitabnya terlalu serius ketika berurusan dengan mereka. Nah, ini gimana ini kalimat-kalimat ini kita bisa lihat ya. Masalahnya mereka adalah asosiasi psikologi yang sangat terkenal. Tapi kalau mereka sendiri membuat statement-statement yang akhirnya merendahkan ya otoritas firman Tuhan, otoritas Alkitab kita, maka apa yang bisa terjadi kan? Kita sudah bisa bayangkan itu. Nah, ini yang kita bisa lihat. Kemudian kita lihat lagi ya. Nah, yang kedua, tadi pandangan yang nanti teman-teman bisa memberi tanggapan. Yang kedua, pandangan yang disebut dengan spiritualisasi. Nah, tapi setelah saya teliti sebenarnya istilah spiritualisasi ini ditujukan kepada kelompok ini sebenarnya lebih kepada apa ya? Perasaan sentimen menurut saya. Ya. Karena bertolak belakang atau berbeda sama sekali dengan pandangan-pandangan non-Kristen tadi. Jadi istilah spiritualisasi ini ya boleh kita terima seperti itu, tapi kita harus tahu latar belakangnya sebenarnya lebih kepada sentimen bahwa ada pandangan yang lebih mengunggulkan Alkitab, kira-kira seperti itu ya. Nah, kita lihat. Bagi pandangan ini, dikatakan depresi, keputusasaan diakibatkan oleh pelanggaran kitab suci. Oke. Kemudian firman Tuhan itu jawaban dari masalah mental. Nah, hampir sama dengan yang dikatakan oleh Adams kemarin. Jadi akar persoalan itu sebenarnya adalah dosa. Kira-kira gitu ya. Jadi kita bisa bayangkan istilah-istilah yang dipakai oleh psikolog sekuler itu ya, tapi kita bisa lihat dalam pandangan ini. Nah, kemudian dalam beberapa tahun terakhir sejumlah orang Kristen terkemuka telah menulis polemik melawan psikologi. Makanya yang saya katakan tadi, istilah spiritualisasi ini lebih kepada sentimen sebenarnya, ya. Menuduhnya sebagai pesaing kekristenan dan paling buruk konspirasi zaman baru setan gitu ya. Nah, ini nama J. Adams ada di sini, seorang konselor Kristen terkenal melakukan serangan serupa terhadap psikolog arus utama pada awal 70-an. Dia mengomentari satu tulisan dari Dobson Dare to Discipline ya, dengan mengatakan bahwa penyerahan yang hampir total terhadap dalam tulisan itu dia katakan penulis ini telah merusak ya, telah merusak kepercayaan orang kepada Tuhan. Ini bisa kita perhatikan ya. Nah, ini dia. Ini juga ada pandangan yang sama. Beberapa tahun yang lalu, sebuah surat kabar kota kecil mencetak sebuah surat yang ditulis oleh seorang pendeta lokal yang menganjurkan agar orang Kristen menghindari psikolog. Setelah membaca beberapa materi, perhatikan ada nama J. Adams lagi. Setelah membaca beberapa materi yang ditulis oleh J. Adams, ia sampai kepada kesimpulan bahwa dosa adalah sumber dari setiap masalah dan pertobatan adalah satu-satunya solusi. Kita hanya perlu membaca Alkitab. Itulah yang kita butuhkan. Dia juga mengatakan bahwa psikologi mengajarkan manusia untuk menjadi humanistik, dengan demikian mengikuti filsafat yang hampa dan menipu, yang bergantung pada tradisi manusia dan prinsip-prinsip dasar dunia ini. Ya, jadi pendeta itu merasa orang harus berpaling dari psikolog kepada Tuhan. Nah, ini kita sekarang kan sedang membahas pandangan-pandangan. Jadi kalau tadi pandangan non-Kristen seperti ini, pandangan orang yang radikal seperti ini. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi teman-teman supaya bisa lihat ini konteks kita sekarang sedang dalam ada apa namanya istilahnya berapologet gitu ya. Nah, pandangan yang ketiga itu pandangan yang paralel. Nah, kalau bisa digambarkan ya kira-kira seperti ini. Jadi
Alkitab sama psikologi itu sama-sama benar. Kira-kira begitu. Tapi mereka berada pada aras apa atau kutub yang berbeda. Jadi mereka paralel. Tapi perhatikan, istilah paralel di sini sebenarnya psikologi punya kebenaran, punya otoritas. Alkitab punya kebenaran, punya otoritas. Ya, jadi kita bisa lihat. Hanya mereka ini tidak pernah digabungkan, tapi mereka berada pada dua kutub. Ya, jadi mereka berada pada dua kutub yang tidak pernah bertemu, tetapi mereka berdua itu bisa punya otoritas masing-masing. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang kita lihat ya. Nah, ini yang terakhir, pandangan yang terintegrasi. Nah, integrasi ini menjadi pandangan yang sampai hari ini terjadi. Teman-teman kalau membaca buku-buku psikolog, termasuk buku-buku psikolog yang ditulis ahli orang Indonesia, saya nggak usah sebut namanya, yang beberapa waktu yang lalu saya juga mendengar sepintas saja dalam Zoom sepintas saja itu kelihatannya memang memiliki warna apa yang disebut dengan integrasi. Jadi menggabungkan apa yang terdapat di dalam Alkitab dengan psikologi. Mencari semua yang memiliki akses untuk konseling di Alkitab, kemudian pada psikologi, kemudian itu digabungkan. Nah, pertanyaan kita adalah, apakah itu mungkin? Gitu ya. Apakah misalnya mungkin dua disiplin yang memiliki dasar yang berbeda? Ini pertanyaan yang harus kita teliti sebenarnya. Dua disiplin ilmu yang memiliki dasar yang berbeda. Apakah mungkin dua disiplin ini bisa kita satukan dan kemudian kita pakai untuk melayani pekerjaan Tuhan dalam bidang konseling? Nah, ini kita lihat. Jadi sekali lagi psikologi yang dimaksudkan ini memang bukan psikologi yang hanya sekedar psikologi, tapi ini adalah psikologi yang bersifat humanistik, ya, bersifat sekuler. Nah, kira-kira gimana pendapat kita? Apakah itu mungkin? Karena kalau Bapak Ibu baca buku-buku psikologi, ya, yang beredar dalam bahasa Indonesia banyak sekali ya, Dobson, siapa lagi itu banyak sekali, Grab dan sebagainya itu mungkin juga saya nggak tahu Bapak kita yang dari misalnya dari Saat itu ya kan ada kan psikolog dari sana. Nah, coba Bapak Ibu bisa teliti apakah di dalam buku itu ada unsur-unsur integrasi antara psikologi dengan Alkitab. Nah, ini bisa kita lihat. Jadi memang kita harus bisa kritis kepada bagian-bagian ini, gitu ya. Kemudian kita coba lihat ya. Nah, konselor memiliki apresiasi yang luas terhadap psikologi dan keterampilan dalam penerapannya serta komitmen yang serius kepada Kristus dan Alkitab. Oke, kita lihat kalimat-kalimatnya begitu positif ya. Tapi kemudian kita lihat ya, tetapi dia memiliki pandangan ya yang terintegrasi, yang tidak melihat Alkitab dan psikologi berfungsi secara independen, berbeda dengan paralel tadi ya, dalam bidang yang berbeda. Oke. Nah, kemudian konselor ini memiliki kemampuan untuk menyatukan. Wow, ini satu kapasitas yang luar biasa menurut saya. Memiliki kemampuan untuk menyatukan kebenaran psikologi dan Alkitab secara harmonis. Oke. Kita mungkin bisa katakan, wah ini mungkin yang paling tepat gitu ya. Saya yakin ada 10 kepala di dalam ruang Zoom ini, kita bisa berpikir seperti itu juga, nggak apa-apa. Ya. Tapi sekali lagi, kita nanti harus kembali kepada apa yang melandasi psikologi, kan gitu ya. Apa presuposisinya mereka, kan gitu. Kalau hanya sekedar di permukaan, ya, saya selalu mengajarkan kepada mahasiswa. Nah, ini kita lihat dulu. Konselor memiliki bakat, ya, kalau kita perhatikan ini, yang mengagumkan dan menunjukkan bagaimana pemahaman psikologis seringkali dapat
mencerahkan kebenaran Alkitab yang agung. Nah, sekali lagi, saya mengulangi kalimat saya yang tadi. Ketika kita mencoba membuat analisa kritis pada satu pandangan, kira-kira, ya. Jadi ini psikologi ini sekali lagi teman-teman, bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar metode-metode yang ada di permukaan. Saya ulang, ya. Kira-kira kalau landasan dari psikologi atau katakanlah, kira-kira kalau landasan satu disiplin itu, jangankan nggak usah psikologi, yang lain pun bisa. Ya, kalau landasan disiplin itu sudah salah, ya kira-kira ya. Apakah seluruh bangunan yang ada di atas itu kira-kira gimana kita menilainya? Atau saya ulang, gimana kita menilainya? Kalau satu bangunan disiplin ilmu itu landasannya sudah salah total. Ya saya katakan seperti itu karena nanti saya akan tunjukkan kenapa salah gitu ya. Sudah salah total. Tapi kemudian dia dibangun ya dengan begitu rupa ya, sehingga landasan yang salah itu memang tidak kelihatan lagi ya. Dibangun dengan segala pernak-pernik di atas dan akhirnya orang mengagumi, tapi banyak orang tidak sadar bahwa sebenarnya landasan pernak-pernik yang mewah, yang megah, yang menyenangkan ini sebenarnya landasannya salah. Ya, maka saya selalu katakan kepada teman-teman, ketika kita mencoba membuat analisa kritis, kita harus mulai dari mana? Ya. Nah, di dalam teologi kontemporer juga seperti itu. Mirip-mirip sama-sama seperti itu. Semua teori, semua teologi kontemporer ya, atau semua pengajaran, ya katakanlah kita juga punya pengajaran gitu ya. Misalnya kalau ada orang yang mengkritisi pengajaran kita, tapi dia hanya mengkritisi khotbah. Dia tidak mengkritisi dia tidak mengkritisi bagaimana sebenarnya dasar dari khotbah itu. Itu kan akhirnya dangkal. Itu bukan mengkritisi namanya, itu namanya menghakimi. Jadi lain, mengkritisi dengan menghakimi itu berbeda, teman-teman. Mengkritisi itu sah dan itu harus. Ya. Tapi menghakimi, ya itu sebagian orang lakukan karena sepintas. Dia tidak lihat dia tidak lihat berpijaknya landasan teori dari disiplin ilmu itu. Maka saya selalu katakan kita harus mulai dari presuposisi. Ya toh? Kalau kita bisa bayangkan, saya nggak bisa gambarkan sekarang. Apa yang membentuk presuposisi seseorang itu? Mengapa dia misalnya begini? Mengapa misalnya ada seorang teolog yang memiliki doktrin yang sangat menyesatkan? Ya. Menyesatkan kemudian memiliki pengaruh yang luar biasa. Nah, sebagai peneliti, orang yang misalnya mengkritisi, kita pertama-tama jangan mengkritisi ajaran itu. Supaya kritisinya kita, penelitian kita mendasar. Jangan kritisi. Tapi misalnya, katakanlah ada seorang yang mengeluarkan satu teologi yang menyesatkan. Ya, misalnya katakanlah Tuhan itu tidak bangkit. Tuhan itu tidak mati dan tidak bangkit, gitu ya. Kemudian kita mulai mengkritisi Tuhan itu tidak mati dan tidak bangkit. Itu akan keliru. Tapi kita harus cari akarnya. Mengapa kira-kira seorang bisa mengeluarkan teologi model seperti itu? Kita harus kembali kepada presuposisi. Maka kita harus mulai dengan biografi seseorang. Kita cari siapa sih orang ini. Kita cari dia pendidikannya di mana. Kita cari keluarganya bagaimana. Kita cari konteks teologi pada waktu itu seperti apa. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena pandangan kita hari ini pun ada berapa orang kita dalam ruang Zoom ini, pandangan kita hari ini pun sebenarnya ditentukan dengan presuposisi itu. Kita nggak pernah bebas, kita nggak pernah bisa berada pada posisi nol, nggak ada.
kita punya presuposisi. Dan presuposisi itu yang membentuk ajarannya seseorang. Nah, ini kita lihat. Ya, jadi kita tahu latar belakangnya, kemudian kalau itu berhubungan dengan doktrin, kita kritisi, ya, kita kritisi sistem hermeneutiknya, kita kritisi ini dan sebagainya, baru kita tiba pada permukaan mengapa dia katakan Yesus itu tidak mati dan tidak bangkit. Dan saya menemukan beberapa tokoh-tokoh yang misalnya tokoh-tokoh saksi Yehova, tokoh-tokoh siapa lagi itu ya. Itu ternyata ketika kita ketemu dengan tokoh-tokoh itu, atau katakanlah teologi kemakmuran, itu ternyata tokoh-tokoh itu adalah yang memiliki latar belakang hidup yang kacau balau, yang broken home, yang menggelapkan uang, yang melakukan selingkuh. Ya, kita masih ingat seorang tokoh, misalnya tokoh itu bernama siapa? James Baker. Dia penyiar televisi kira-kira tahun berapa itu? Ya, dia punya wilayah yang disebut dengan PTL di Amerika. PTL itu singkatan dari Praise the Lord. Ya, tetapi saudara tahu, dia kemudian mengeluarkan teologi kemakmuran yang berisi berkat dan seterusnya. Tetapi sesudah dia akhirnya mengalami penyimpangan, dia ditangkap di penjara. Di penjara dia bertobat dan dia katakan, semua ajaran yang saya sampaikan ini ada keliru. Ya. Kemudian dia jelaskan mengapa itu terjadi. Ya, ternyata itu dibentuk dari presuposisinya. Sekali lagi ini perlu kita tahu sehingga kita bisa menilai seseorang atau satu ajaran itu dari dasar yang bisa kita lihat. Nah, ini kita lihat dulu ya, sehingga ini kira-kira. Nah, ini kemudian ada istilah yang mencoba mengintegrasikan. Nah, ini contoh coba mungkin kita bisa buka ya. Ini ada istilah memanjakan orang Mesir ya. Dari 2 Samuel 8 ayat 7. Tapi juga sebenarnya ada ayat yang sama. Jadi psikolog memakai 2 ayat dengan istilah yang sama, memanjakan orang Mesir itu yang pertama coba kita lihat. Dari Keluaran dulu. Keluaran pasal 11. Keluaran pasal 11 ayat 1 sampai 3. Boleh salah seorang membaca untuk kita? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Ya, saya tidak tahu. Dan ini jadi salah satu dasar yang berkata bahwa kita memang harus mengintegrasikan dengan ayat ini. Nanti ada seorang namanya Fantil, itu juga memakai ayat-ayat ini untuk katakan, ini salah satu bukti bahwa Alkitab itu harus diintegrasikan. Seperti orang-orang kafir memberi kontribusi kepada umat Tuhan. Perhatikan, itu kalimatnya ya. Jadi berarti orang-orang kafir itu memiliki kebenaran. Karena mereka bisa memberikan kontribusi yang sangat signifikan demi kelangsungan hidup umat Tuhan. Gitu ya. Itu satu. Jadi ada istilah memanjakan orang Mesir, ya. Saudara perhatikan. Kemudian kalau kita perhatikan 2 Samuel 8 ayat 7. Kita tidak usah baca, saya jelaskan secara sepintas. 2 Samuel 8 ayat 7 itu kan proses bagaimana bagaimana Salomo akan membangun bait Allah. Ya. Ini yang dikatakan oleh kaum integrasionis ini, mereka katakan begini. Ketika Salomo akan membangun bait Allah, ada orang Venesia, ada orang lain yang datang. Oke. Tetapi
itu dipakai oleh Salomo sebagai bantuan untuk membangun satu bangunan spiritual. Perhatikan ini. Ya. Hanya untuk mengamankan kondisi Alkitab atau mengamankan kondisi konseling biblika, mereka katakan begini. Hanya Salomo tidak pernah melibatkan orang-orang itu menjadi orang-orang yang inti, ya, sebagai pembuat cetak biru dari Bait Allah. Tapi mereka mensapot bagian-bagian yang sekunder. Ada kayu, katakanlah ya, ada beton, ada semen, ada apa. Tapi ketika bicara tentang cetak biru, apa itu ya? Ini kan sangat inti ya kalau membangun. Saudara yang arsitek pasti lebih tahu itu. Salomo nggak pernah melibatkan mereka. Ini menjadi satu referensi dari kaum-kaum integrasionis yang berkata bahwa berarti psikologi itu sangat dibutuhkan sebagai bagian dari sekunder. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi kita harus mengintegrasikan antara psikologi dengan apa namanya itu? Dengan Alkitab. Ya. Kemudian kalau kita memperhatikan lagi ketika apa namanya? Apa itu konteks waktu Daud ya mengambil perisai dan sebagainya yang dari di mana dicatat itu saya lupa. Waktu perisai itu kan perisai itu kan dari orang kafir. Kemudian perisai itu kan selalu dia pakai untuk melawan musuhnya. Itu ingin mereka katakan bahwa ini buktinya bahwa perisai yang mereka peroleh dari bangsa kafir ini membuat hidup Daud aman. Nah, jadi ini jadi salah satu alasan bagi kaum integrasionis untuk berkata seharusnya kita orang Kristen hari ini ya dengan legowo harus memakai jasa psikologi. Karena psikologi itu lebih keren. Psikologi itu lebih mapan. Psikologi itu lebih up to date untuk melihat sisi-sisi hidup manusia dan problem-problem yang dimiliki oleh manusia. Wow. Siapa yang tidak jatuh cinta dengan psikologi kalau ada referensi-referensi seperti ini, pikir saya. Nah, gimana kita bisa memberi tanggapan seperti itu? Jadi memang ada ayat-ayat, kisah-kisah di dalam Alkitab dalam Perjanjian Lama. Bagaimana bangsa Mesir mensapot mereka dalam kemurahan Tuhan, ya toh? Dengan harta milik yang mereka punyai seperti dihipnotis mereka berikan. Oke. Gimana kita bisa membandingkan itu, memakai itu sebagai referensi untuk katakan bahwa psikologi, ya? Dari contoh pertama itu misalnya, gimana kita bisa memberi tanggapan? Bagaimana kita bisa melihat apakah ini perbandingan yang cocok? Ya, bangsa Mesir itu seperti dirampasi dengan sukarela oleh orang Israel, memberi emas, perak dan segala benda berharga. Seperti itulah sebenarnya kita harus menggunakan jasa psikologi. Alkitab harus mengambil bagian-bagian penting dari psikologi kemudian memakainya. Ya, menurut saya kelihatannya Alkitab tidak bergengsi lagi kalau gitu ya. Ini kalimat simple aja. Di mana kualitas Alkitab kalau demikian? Tapi kalau kita pakai pembanding dari memanjakan orang Mesir yang dipakai mereka itu, saya pikir nggak tepat. Perbandingannya di mana kira-kira? Ya orang itu bicara tentang materi kok. Aku minta emas, aku minta perakmu, aku minta tembagamu, aku minta semua. Itu kan materi. Berbeda ketika kita mengambil psikologi sebagai bagian dari pelayanan kita, kita tidak mengambil materi. Tapi kita sedang mengambil filosofi hidup, kita sedang mengambil cara berpikir beda dengan materi. Ya, nah itu kembali lagi kepada presuposisi tadi itu, Pak. Berarti yang saya pahami bahwa orang-orang yang penganut integrasionisme tadi
Presuposisi mereka itu tidak mengakui Alkitab cukup pada dirinya sendiri. Iya, Makanya jelas. perlu ada pengakuan atau teori di luar diri Alkitab yang ingin ditambahkan pada Alkitab sehingga Alkitab itu Betul. cukup pada dirinya sendiri gitu. Ya, kira-kira pernah nggak sih ada istilah aku mengasihi 50-50? Menurut bapak-bapak pernah nggak itu terjadi? Saya mau tanya, saya punya ayat, iya. Tuhan Yesus ngomong, mungkin nggak kamu bisa mencintai aku tapi sekaligus mencintai Mamon? Ya. Enggak, saya pikir nggak ada 50-50. Ya, kalau nanti kita lihat, jadi ini kalau orang lain yang bersaksi, tapi ini ada tulisan-tulisan psikolog yang terkenal yang tanda kutip mereka bertobat dan mereka katakan, kalau kita pemakai, sebenarnya kalau kita mengintegrasikan itu kita sedang apa? Membuat sesuatu, ya kita sedang membuang teologi dan kita sedang mengangkat psikologi. Hanya itu aja. Kalau kita dari kaum psikologi sekuler. Jadi tidak ada itu istilah oh kita pakai seimbang, nggak ada. Memang betul. Itu yang kita lihat nanti ketika kita bicara tentang kecukupan Alkitab pada dirinya sendiri pada sesi yang berikutnya. Tapi itu jelas karena mereka katakan Alkitab itu sudah ketinggalan zaman, itu satu ya. Yang kedua, abad 21 adalah abad yang sangat kompleks dengan pergumulan sehingga tidak mungkin bisa diselesaikan cukup oleh Alkitab. Wow. Ini gimana cara mengatasi itu seperti itu? Ya, jadi kita bisa lihat. Ya, maka saudara bisa nanti memberikan masukan-masukan untuk itu. Kita lanjutkan ya. Nah, ini evaluasinya kita mulai ya untuk menguji 4 pandangan dasar tentang hubungan antara kekristenan dan psikologi. Kita harus membuat penilaian ya. Nah, kita lihat apa itu presuposisi. Ya. Nah, ini presuposisi menurut Francis Schaeffer dikatakan presuposisi sebagai kepercayaan atau teori yang diasumsikan sebelum langkah berikutnya dalam logika dikembangkan. Jadi semua orang punya presuposisi. Ya, itu jelas. Postulat sebelumnya seperti itu kemudian secara sadar atau tidak mempengaruhi seseorang kemudian bernalar. Nah, ini dia. Ya, saudara perhatikan gambar ini. Lihat. Jadi sebenarnya di sini kita. Oke, Bapak Ibu perhatikan. Semua orang sebelum dia memiliki pandangan dunia, ya, worldview-nya itu sebenarnya dia memiliki presuposisi tertentu. Jadi pandangan dunia ini ditentukan oleh presuposisi. Kemudian kita ke sini, ya. Contoh misalnya kita lihat ya. Saudara perhatikan. Ketika kita memiliki presuposisi, kemudian kita bisa melihat apa yang disebut dengan realitas fisik. Ya. Ini kemudian kita mengamati dan kemudian menafsirkannya. Tapi perhatikan, lagi-lagi kita harus mulai dari sini. Di sini kita selalu begini. Jadi jangan menilai apa yang diucapkan. Menilailah mengapa dia mengucapkan itu. Kira-kira seperti itu. Apa dasarnya? Apa dasarnya mengapa dia memiliki teori seperti itu? Di sini. Ya. Nah, ini terus berputar seperti ini. Jadi tidak ada worldview seseorang tanpa dimulai dengan dasar atau presuposisi. Ya, ini jelas. Ya. Kita lihat. Nah, ini arti gambar tadi. Oke, nanti saudara bisa baca ya. Saya lanjutkan. Jadi presuposisinya. Nah, kita lihat sekarang presuposisi dan kekristenan itu. Ya, setelah memahami, kita lihat apa presuposisi psikologi. Presuposisi psikologi kira-kira terdiri dari beberapa hal. Ya, yang pertama, saudara perhatikan, sains itu mengandaikan adanya realitas. Saya pikir itu jelas bahwa ada realitas gitu ya. Ada realitas itu jelas. Oke. Kemudian sains itu mengandaikan kausalitas.
saya mau menjelaskan ini kepada saudara. Apa yang dimaksud? Oke, realitas. Oke, Alkitab juga mengandaikan, bukan mengandai, betul-betul memang realitas itu ada kan? Tapi yang kedua, yang berbahaya. Sains mengandaikan ada kausalitas. Bapak Ibu bisa coret-coret ya kalau ada kertas di situ. Bapak Ibu boleh buat lingkaran. Oke, supaya saya jelaskan kausalitas apa yang dimaksud. Oke, kausalitas ya. Oke. Saudara, Bapak Ibu boleh buat titik-titik di situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terserah. Itulah peristiwa-peristiwa dalam lingkaran itu. Oke, sudah ya? Kemudian apa yang dimaksudkan dengan kausalitas? Bagi sains murni, realitas itu terjadi hanya sebagai sebab akibat. Kalau Bapak Ibu buat titik-titik, oke, saya sederhanakan hari ini. Hari ini, sekarang ini ada sore kan? Sore, oke. Mengapa ada sore hari ini? Sekarang sore, mengapa ada sore sekarang? Pak Doni? Kalau menurut Pak Doni, kira-kira kenapa ada sore sekarang? Saya mau jelaskan. Ini menarik. Kenapa ada sore? Karena tadi ada pagi, ada siang. Ya. Kemudian nanti malam karena ada. Jadi berputar dan lingkaran itu sudah tertutup. Itulah sains. Tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa sebab akibat. Peristiwa di dunia ini sudah selesai, tertutup. Lingkaran itu, perhatikan, sudah tertutup. Saudara bisa memahami, sorry, Melianus, kamu masih ingat isma apa itu ya? Ketika Tuhan mencipta, kemudian dia pergi, gitu. Deisme. Deism. Ya, deism. Itu ya. teologi Islam ini lingkaran. Perhatikan ya. Jadi apa yang ingin dikatakan? Sains itu tidak ada pernah bicara tentang hal-hal yang supranatural. Semuanya biasa. Coba kalau Bapak Ibu gambarkan lingkaran itu, ya. Semua yang terjadi ini sebagai akibat benturan satu dengan yang lain, itu sains. Oke? Itu kalau kita lihat. Jadi semua yang terjadi itu sebagai sebab akibat. Itu itu mungkin pengaruh dari filsafatnya Hegel gitu ya. Ya, itu, tapi kan kalau Hegel kan masih terdiri pada dua kutub gitu ya. Tapi kalau saudara perhatikan, yang saya maksudkan itulah sains. Jadi memang betul Alkitab juga katakan bukan hanya mengandaikan, ya itu kan, tapi realita itu ada. Tapi apakah semua realita hari ini? Maaf, saya mau tanya Bapak Ibu yang hadir. Bapak Ibu dan saya kan orang Kristen yang sudah belajar Alkitab. Saya mau tanya hari ini, dan Bapak Ibu harus memberi jawaban baik dalam hati atau bersuara. Apakah semua yang Bapak Ibu alami hari ini itu terjadi hanya sebagai sebab akibat? Wah, ini bedanya sains. Ya. Jadi tidak ada. Jangan bicara supranatural, jangan bicara adikrodatif. Saudara tahu arti lingkaran itu? Ya. Berarti Tuhan nggak perlu campur tangan karena ini sudah berjalan otomatis seperti mesin. Ya, padahal sekarang sudah gambar lingkaran ya. Sudah gambar lingkaran. Sekarang buat gambar yang kedua. Bapak Ibu boleh buat gambar yang kedua. Sekarang buat garis lurus. Satu dimulai dari titik, kemudian yang ujungnya pakai anak panah. Itulah realita menurut Alkitab. Kemudian di antara titik dan garis anak panah ini ada anak panah. Artinya linear, berarti kan terbuka. Apa bedanya dengan yang tertutup tadi?
Saya ulangi. Tidak ada kesempatan intervensi dari luar. Tapi begitu dia dibuka, ada intervensi. Yang saya ingin katakan, Alkitab menjelaskan sejarah dimulai dari penciptaan, oke, sampai pada tujuan Allah. Tetapi mulai dia mencipta sampai pada tujuan, Allah dengan bebas berintervensi. Semua yang kita alami hari ini bukan hanya kejadian alamiah, bukan hanya kejadian sebab akibat, tapi ada campur tangan Tuhan yang nyata. Itu bedanya cara berpikirnya. Maka kalau kita memperhatikan istilah sejarah menurut sains, ya, ini menjadi dasar teologi kontemporer, itu adalah sejarah yang tertutup, yang selalu diakibatkan dari sebab akibat. Maka Bapak Ibu perhatikan, ketika kita mengkonseling orang, ini saya langsung hubungkan ya. Orang yang mau mati bisa sembuh, gimana nalarnya? Bisa nggak itu dibuat dengan sebab akibat? Enggak. Harusnya dia minum obat, betul ya Pak Daniel ya? Baru dia bisa sembuh. Kalau sebab akibatnya. Tapi begitu kita mendoakan dia, ada intervensi ilahi. Nah bagi psikolog sekuler nggak ada ini. Perhatikan bedanya. Kalau dia minum obat, itu sebab akibat. Dia bisa mati atau dia bisa hidup. Ya tuh. Karena apa? Karena masalah imaterial ini apakah bisa diselesaikan dengan masalah-masalah material? Kekuatan material nggak bisa. Ya tuh. Kalimat yang singkat yang diucapkan oleh Pak Daniel kemarin itu, wah, ya itu bukan ucapannya, tapi itulah yang disebut bagaimana campur tangan Tuhan di dalamnya. Nah, ketika kita bicara tentang apa semua materi itu hanya sebagai sebab akibat, wow, maka teman-teman, kita hanya hidup seperti mesin yang tinggal tunggu tanggal mainnya mati, ya sudah. Jadi tidak ada intervensi Tuhan di situ. Ini yang kita lihat. Nah, ini pemahaman dari sains mengandaikan ya kausalitas. Oke, ini yang kita lihat. Ya, sains mengandaikan bahwa realitas fisik dan verifikasi pikiran manusia atas realitas tersebut adalah logis dan rasional. Oke. Batasan verifikasinya adalah logis dan rasional. Ya. Saya sekarang mau tanya kepada Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu percaya Yesus, ya, apakah itu logis dan rasional saja? Ya. Apakah ketika kita percaya Tuhan itu logis dan rasional saja? Ya, kalau kita melihat, ya, misalnya kalau kita melihat, kita membaca Alkitab saja, apakah semua yang ditulis dalam Alkitab ini bisa diverifikasi dengan kategori logis, ya, dan rasional? Kira-kira gimana? Kalau verifikasinya logis dan rasional, maaf, ini bukan Alkitab, ini bukan firman Tuhan. Ya, kita harus katakan seperti itu. Saya ulangi, kalau kita bisa memverifikasi isi kebenaran firman Tuhan, termasuk iman kita kepada Yesus Kristus, kita verifikasi dengan dua sistem yang bernama rasional dengan logis, maka saya mau katakan kita sedang mempercayai sesuatu yang sia-sia. Ya. Ketika kita bicara tentang firman Tuhan, kita sedang bicara irasional. Oke, saya mau mengklarifikasi Bapak Ibu yang lebih
canggih bahasa Inggrisnya atau ya secara ilmu dan sebagainya, boleh mengkritik saya. Ada dua istilah dalam bahasa Inggris, irasional, ya pakai irasional gitu ya. Kemudian ada rasional gitu, irasional. Oke. Seringkali orang bilang orang Kristen itu irasional, ya. Jadi tidak masuk akal. Ya toh? Kalau tidak masuk akal, maka saudara perlu dikonseling karena saudara sudah bocor halus, gitu ya. Ya kan? Karena tidak masuk akal. Tapi kalau rasional melampaui akal, Alkitab itu melampaui akal, ya. Itu yang membuat kita kagum dan memuji Tuhan. Kalau tidak masuk akal, membuat seseorang masuk dalam kategori freudianisme, itu yang disebut dengan sakit mental. Tapi ketika rasional melampaui akal, berarti kita kagum kepada isi Alkitab dan Tuhan kita. Dan apa akibatnya? Ketika isi kebenaran firman Tuhan itu irrasional, itu akan membuat kita mengalami apa yang disebut dengan transisional. Transrasional. Jadi rasio kita akan diubah. Karena Alkitab itu melampaui akal, maka Alkitab itu yang akan mengubah, ya, itu yang disebut dengan transrasional, itu akan mengubah cara berpikir kita. Ya, firman Tuhan itu akan mengubah cara berpikir kita, mampu memahami apa yang Dia maksudkan. Ya, saya sedang tidak lagi batasan konseling di sini, tapi ini memang masalah persoalan. Karena ada orang bilang Alkitab itu nggak masuk akal. Kalau nggak masuk akal ya jangan dibaca dong. Iya kan? Semua yang tidak masuk akal ngapain dibaca? Tapi kalau orang bilang Alkitabmu itu melampaui akal, yes. Mengapa dia melampaui akal? Karena itu firman-Nya Tuhan. Kalau Tuhan masuk akal, dia bukan Tuhan. Tapi ketika dia melampaui akal saya, baru itu yang disebut. Tapi karena dia melampaui, jadi tidak hanya berhenti di situ, Bapak Ibu. Kalau Alkitab itu melampaui akal, kemudian kita begitu terbatas, maka apa yang disebut dengan transrasional? Kita mengalami pembaharuan rasio di dalam Kristus yang memampukan kita bisa memahami firman dari yang supranatural. Oke, kita bisa memahami ini ya. Kalau ada komentar silakan nanti, silakan. Saya lanjutkan dulu ya. Nah, ini kira-kira presuposisi yang kita lihat. Ya. Kemudian presuposisi kekristenan apa? Kekristenan percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan bahwa Dia adalah pencipta dan pemelihara alam semesta sebagai dasar yang kuat untuk karya ilmiah. Perhatikan. Ini landasan yang nggak bisa diganggu-gugat. Oke. Jadi ini semua punya hubungan kok. Waktu Bapak Ibu belajar teologi kontemporer, teologi yang melenceng-melenceng, itu semua punya hubungan. Ya. Kalau kita belajar sains apa? Apa yang dikatakan sains? Ya, kita sudah mengenal apa istilah Big Bang ya. Ya kan? Atau istilah teori evolusi, teori yang lain-lain dalam ciri-ciri yang lain itu. Semua kan sifatnya kebetulan kan? Jadi, lihat itu. Ketika kita bicara presuposisi Kristen, jelas ada Tuhan yang memulai segalanya. Ada Tuhan yang menjadi dasar berpijak realitas tadi. Ada Tuhan pencipta. Ya, oke. Kekristenan mengasumsikan kausalitas, tapi tidak dalam pengertian itu. Ya, karena sudah dimulai dengan kekristenan percaya bahwa Tuhan, ya. Kemudian Tuhan telah membuat pribadi manusia mampu berpikir logis. Itu bahasa saya tadi. Itu yang disebut dengan transrasional. Jadi kita mengalami apa yang disebut mengalami perubahan dalam rasio kita. Oke?
Jadi kalau kita lihat itu, orang Kristen juga percaya bahwa realitas melampaui apa yang dapat diamati dan diukur. Nah, kalau hanya sekedar kausalitas, maka tidak akan seperti ini. Nah, ini penting. Mengapa? Jadi kita ke landasannya, kita tidak bermain di atas. Ya. Jadi apa yang saudara dapat amati, ya, itu melampaui apa yang diamati dan diukur. Realitas ini, kita tidak hanya bicara tentang materi, kita juga bicara tentang hal-hal yang supranatural. Dan saya pikir ini penting. Mengapa Bapak Ibu, waktu kita memulai segala sesuatu, termasuk pelayanan konseling, Bapak Ibu memulainya dengan doa. Apa itu kewajiban agamawi? Bukan. Karena kita tahu, ya, siapapun kita tidak bisa meraba, kita tidak bisa lihat, iya kan? Ya, makanya saya bersyukur sekali kalau Alkitab kita itu tidak memakai bahasa ilmu pengetahuan, maka kita bisa membacanya dengan nyaman, dengan enak, ya. Gitu. Dia bisa Alkitab itu dibahas memakai bahasa yang bisa kita memahami. Karena realitas yang kita hadapi sekarang ini lebih daripada apa yang dapat diamati dan diukur. Nah, salah satu contoh misalnya, waktu saya seringkali kasih contoh ini di kelas. Waktu Alkitab berkata, coba Bapak Ibu simak, Allah melihat. Ya, sudah ya? Alkitab berkata Allah melihat. Sama enggak dengan kalimat kedua, Effendi Tobing melihat? Sama enggak? Sama enggak Andreta? Sama enggak arti kalimat itu? Waktu Allah melihat Andreta, sama enggak dengan Effendi Tobing melihat Andreta? Enggak, Pak. Oh, tidak. Ya, melampaui realitas, melampaui pandang. Apa yang saya maksud? Ya. Karena ketika Tuhan Allah, ini kan, tapi kan saya ngerti gitu. Kenapa dia pakai bahasa itu? Karena ini memang kepentingan manusia yang terbatas. Jadi bahasa Alkitab itu menjembatani pemahaman Tuhan yang tidak terbatas kepada pemahamanku yang terbatas. Itu bahasa Alkitab. Bahasa Alkitab tidak pakai ilmu pengetahuan, tidak pakai bahasa ilmu pengetahuan. Contoh yang lain, iya kan? Alkitab kan katakan matahari terbit. Betul ya? Kalau ilmu pengetahuan itu kan keliru, nggak ada matahari terbit, ya. Tapi itulah bahasa Alkitab yang disebut dengan bahasa fenomenologis, ya. Nah, saya kembali ke kata melihat tadi. Itu keuntungan kita bisa memahami. Tapi kita tahu ketika Tuhan melihat kita, Dia tidak melihat hanya rambutku sudah putih, ya, hidungku tingginya sekian, pakaianku seperti, tapi Dia lihat hati yang tidak akan mungkin dapat dilihat oleh alat secanggih apapun. Beres kan? Apa ada alat yang bisa melihat di mana perilaku kita disebabkan dari dalam ini? Apa ada alat yang bisa lihat? Enggak ada. Alat deteksi jantung secanggih apapun enggak pernah bisa lihat. Mengapa pikiranku tiba-tiba kok membelot? Kenapa pikiranku tiba-tiba kok kotor? Kenapa hatiku kok tiba-tiba jahat? Enggak ada alat yang bisa lihat. Maka saya nggak percaya dengan psikologi. Serius. Bapak Ibu, silakan berseberangan posisinya dengan saya, tapi saya harus katakan. Karena apa? Karena Alkitab jelas sekali. Realitas yang kita lihat ini itu melampaui dari apa yang dapat kita lihat dan kita ukur. Dan saya yakin
Hanya Tuhan dan firman-Nya yang bisa melihat akar masalah yang membuat kita harus mengkonseling banyak orang. Iya kan? Ini kan jelas. Oke, saya lihat ini sebagai bagian yang sangat tidak bisa dipisahkan. Oke, kita lihat lagi yang terakhir. Orang-orang Kristen percaya pada Tuhan pribadi yang telah menyatakan dirinya dalam kitab suci. Ini bedanya kekristenan dengan agama apapun di dunia ini. Ya. Kalau saya selalu gambar di kelas. Saya menggambar dua anak panah. Satu arah ke bawah, satu arah ke atas. Pasti teman-teman ingat. Itu bedanya. Hanya ditentukan oleh arah anak panah. Sama, Allah di atas manusia di bawah. Tapi arah anak panahnya berbeda. Ya kan? Maka saya pakai istilah, selain kekristenan, agama di dunia ini, itu agama namanya agama kemenyan. Agama yang mencoba membuat bau-bauan, perkenanan, mencoba membangun kebajikan, mencoba membangun amal, mencoba membangun semua apa yang bisa dilakukan manusia untuk sampai ke sana. Saudara tahu? Itu tidak akan mungkin. Tetapi kekristenan ya, adalah kekristenan Allah yang sudah turun. Ini jelas sekali. Ya toh, jadi ini kita lihat. Coba saya senang memakai ayat ini karena ini juga bisa menjelaskan kepada kita. Coba kita lihat. Bapak Ibu buka Kejadian ke pasal 11. Kejadian pasal 11. Coba baca ayat 5. Saya mau menjelaskan bahwa ini menunjukkan perbedaan kekristenan dengan semua agama lain. Agama lain itu bisa kita sebut dengan agama Babel. Coba baca ayat 5. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Ya, apa maksudnya dengan ayat ini? Lalu turunlah Tuhan, ya, untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Kita akan mengerti ayat ini, karena ayat ini mau menjelaskan Tuhan sedang menganulir semua cara pandang yang keliru. Ketika ada banyak agama, ketika ada banyak orang, ya, termasuk orang yang sudah menyebut diri Kristen, tapi dia masih punya konsep mencari Tuhan, ya, dengan usahanya. Maka ketika kita melihat ayat ini, kita akan tahu itu tidak mungkin terjadi. Nah, saya cerita sedikit. Mengapa ayat 5 saya sengaja angkat? Karena ayat-ayat sebelumnya, di mana orang-orang yang sudah mengalami krisis yang luar biasa akibat habisnya seluruh penduduk dunia oleh air bahkan gitu ya. Maka krisis itu, trauma itu yang dibahas oleh Pak Mario itu, trauma itu menempel. Apa itu istilahnya? PTSD ya. Ya, betul ya. Itu menempel. Tapi masalahnya ketika pasca trauma stress disorder itu menempel di dalam dirinya, mereka bukannya mencari Tuhan, tapi mereka mencoba menyembuhkannya dengan psikolog sekuler. Saya pakai bahasa itu sekarang ya. Ya. Apa yang mereka buat? Mereka mencoba membangun menara. Ini psikolog konseling, psikolog sekulernya itu. Jadi mereka mulai membangun menara untuk menghilangkan PTSD ini. Mereka membangun itu. Oke? Tujuannya apa? Sampai ke surga. Dan mereka pikir, yes, aku sudah sampai ke surga. Tapi ayat 5 menganulir semua angan-angan, ya, menganulir semua teori Freudianisme. Ya. Karena apa? Lalu turunlah Tuhan. Berarti kan nggak pernah ada orang yang bisa naik sampai ke atas. Itu maksud saya.
Karena apa? Karena Tuhan turun. Kalau misalnya, kalau mereka sudah sampai ke hadirat Tuhan dengan usaha mereka untuk mengatasi trauma itu, kalau mereka sudah sampai ke Tuhan dengan usaha mereka untuk mengatasi trauma itu, apakah kalimat itu benar? Harusnya tidak turun. Tapi dikatakan, Yare, turun. Tuhan itu turun. Itu membuktikan kepada kita hari ini bahwa tidak ada pernah usaha manusia sebijak sebajik apapun yang membuat dia dapat berkenan di hadapan Tuhan tanpa dimulai dari Tuhan yang sudah menyatakan diri. Wah, saya bersemangat kalau di sini. Ini landasan kekristenan yang tidak dimiliki. Makanya kenapa saya katakan agama Babel, agama kemenyan, ya, karena mereka berharap Tuhan mencium wangi-wangi itu. Tapi kan nggak pernah sampai. Waktu kemenyan itu dibakar, datang angin habis kan. Tapi ketika Tuhan yang turun, kita yang berdosa bisa mengenal Dia. Ya kan? Maka perhatikan presuposisi kekristenan yang sangat kuat. Selain Tuhan sebagai pencipta, maka Dia juga menyatakan diri kepada kita. Maka kita dapat mengenal Dia. Nah, ini presuposisi yang sangat kuat, teman-teman. Apa yang mau kita katakan dengan semua ini? Ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ya dari bagian-bagian ini, pandangan non-Kristen membuat asumsi epistemologis dasar bahwa akal manusia adalah sumber kebenaran tertinggi. Oke, itu yang kita bisa lihat. Jadi dari pandangan tadi, mereka membuat asumsi epistemologis, ya bicara tentang asal usul pengetahuan itu manusia adalah sumber kebenaran, akal manusia adalah sumber kebenaran tertinggi. Oke, silakan saudara bisa mengkajinya nanti, ya. Oke. Kemudian pandangan spiritualisasi menyatakan bahwa wahyu menggantikan akal, ya, dan mungkin bertentangan dengan akal. Oke, bisa diterima, bisa tidak, ya. Tapi yang ketiga, pandangan paralel menerima baik akal maupun wahyu sebagai sesuatu yang relevan. Ya, kita bisa lihat itu. Kemudian yang berikut, pandangan integrasi memadukan kitab suci dengan psikologi. Sekali lagi, dengan semua penjelasan dan contoh-contoh yang saya sudah uraikan, pertanyaan saya, mungkinkah psikologi dengan Alkitab bisa diintegrasikan? Bapak Ibu jangan ikut-ikutan modis, tapi harus memiliki dasar teologis. Saya pakai istilah modis karena banyak orang ikut-ikutan kan gitu. Jadi istilahnya modis. Ya kan, demi modis mengorbankan masalah teologis. Kelihatannya logis, tapi belum tentu teologis. Mungkin nggak? Dengan semua penjelasan saya tadi, dengan semua uraian, dengan presuposisi landasan yang seperti itu. Apa kita bisa melihat? Bagaimana kita bisa mengintegrasikan? Ya. Kalau kita lihat lagi nanti definisi integrasi itu, memadukan, membuat dia menjadi bersama gitu. Wah, pertanyaan saya nggak tahu lagi mana psikologi, mana Alkitab. Iya kan? Karena dia sudah padu. Ayo silakan teman-teman yang bisa memberi komentar atau enggak. Makanya saya katakan kemarin, melalui pelajaran ini tiap orang. Saya sudah mengambil posisi lebih dulu. Saya pikir komentar-komentar uraian saya, saudara sudah lihat. Kayaknya Bapak ini juga radikal gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Itu saya jelaskan argumennya. Nah, jadi kita bisa nggak apa-apa di ruang kelas nggak ada itu istilah dosennya yang menentukan, nggak ada ya. Ya kecuali kita terserah lah. Tapi di sini nggak ada. Nah, kira-kira Bapak Ibu silakan memberi pandangan. Saya sudah mulai membongkarnya dari dasarnya. Ya. Atau saya salah ya, harusnya jangan dari dasar tadinya ya. Oke, silakan. Ya, mungkin begini Pak. Saya tertarik dengan integrasi dari tadi yang dijelaskan.
Kemarin kita sudah mulai bahwa konseling itu dimulai dari Kejadian pasal 3 ketika kejatuhan manusia itu. Nah, tetapi seiring dengan perkembangan manusia dan hingga sampai saat ini, dan juga Alkitab kan tidak mencatat secara spesifik tentang konseling, tetapi yang kita tahu itu ada karunia seperti yang kita bicarakan tadi. Pasti ada orang-orang yang spesifik, orang-orang tertentu yang diberikan kemampuan secara khusus untuk konseling itu, menjadi konselor. Nah, fakta yang kita lihat kan konselor-konselor Kristen umumnya kan mereka belajar secara sekuler baru nanti dilihat lagi Alkitabnya. Ya. Itu fakta yang terjadi. Kenyataannya kan seperti itu. Jadi belum, ya beberapa minggu ini semenjak ada pengumuman untuk perkuliahan ini, saya coba cari buku ibu itu ya, belum ada yang mengeluarkan dimulainya dari Alkitab. Penjelasannya itu saya belum temukan, itu masalahnya saya belum temukan, tetapi selalu berangkat dari yang sekuler, nanti digabungkan lagi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan yang sedang saya maksudkan di situ, seberapa persen memang kesalahan atau ketidakcocokan kalau digabungkan itu konseling sekuler dengan firman Tuhan. Apakah itu menjadi salah total? Ya, menjadi salah total artinya mengabaikan otoritas firman Tuhan tersebut, atau memang sama sekali tidak usah dipakai. Ya. Ya. Wow. Karena memang saya dari tadi malam juga kan penjelasan Bapak sampai hari ini, ya nggak tahu ya, tapi pengamatan saya tanda kutip seolah-olah membuang itu semua. Ya, membuang itu semua dan menekankan tentang Alkitab, bagaimana Alkitab berkata tentang konseling, bagaimana tentang konselor, pribadi konselor, dan bagaimana penanganan belum ya, karena penanganannya belum Bapak jelaskan, tapi lebih kepada pribadi daripada konselor tersebut. Itu aja sih Pak yang mau saya berarti gini kan, bagaimana. Berarti pertanyaannya Pak Lispan ini kan jelas ya. Jadi bukan hanya saya yang ngomong loh. Berarti krisis ini betul melanda sampai hari ini kan? Betul ya? Jadi saya nggak tahu Ibu Esther juga waktu baca buku, Pak Mario waktu baca buku, Francisca baca buku, semua kita baca buku. Ngomong konseling kayaknya dimulai dari psikologi deh. Gitu ya. Wah, itu berarti kan kita nggak sadar kita sedang dilanda krisis. Ya. Atau mungkin Bapak Ibu menilai kayaknya Pak Tobi ini kepedean, ya. Oh, kok kelihatannya dia dari kemarin memborbardir itu psikologi gitu ya. Tapi gini, ada kalimat yang menarik dari Pak Lispan tadi. Dengan perkembangan. Ini pandangan psikologi. Ini salah satu yang dipakai psikolog. Perhatikan. Mereka katakan begini, dengan semua kompleksitas abad ini, dengan semua kompleksitas pergumulan manusia yang begitu rumit, hampir susah dikatakan ya kalau mau buat, maka masihkah mungkin Alkitab itu mampu menjadi solusi? Itu satu. Kemudian yang kedua, dengan semua perkembangan yang sedemikian canggih di seluruh alat-alat medis, alat-alat apapun namanya, ya, apakah masih kita butuhkan ya Alkitab sebagai solusi?
Saya tidak menjawab, tapi saya sedang menjelaskan tingkat keparahan. Saya hanya mencoba menambah tingkat keparahan yang apa yang dikatakan oleh Pak Lispan. Berarti kan kita semua harus bertanggung jawab. Nah, sebenarnya ketika saya menjelaskan, yang saya maksudkan psikologi sekuler, itu jelas berbeda apa ya dengan psikologi biasa. Karena gini, saya memang tidak bidang itu, tapi kalau kita melihat ada cabang banyak psikologi, termasuk sebenarnya salah satu cabang psikologi, saudara tahu, itu filsafat. Ya, itu jadi psikologi ini. Nah, maksud saya gini, yang saya maksudkan dengan psikologi sekuler ini, makanya saya kan tadi jelaskan, ini psikologi yang memang berbau apa namanya itu behaviorism, kemudian kognitif, yang orang-orang Pak, kalau nanti ada kesempatan saya jelaskan, ini orang-orang Pak seringkali mengutip ini pandangan-pandangan mereka. Terus ada lagi apa itu ya, motivasi seperti Abraham Maslow dan sebagainya, itu yang sebenarnya ranah diskusi kita. Nah, ketika saya kembalikan tadi kepada presuposisi, maka jelas jawaban saya. Ya toh, Bapak Ibu bisa nangkap nggak jawaban saya? Kira-kira posisi saya di mana? Maka mungkin nggak? Ya, karena juga nanti dalam tayangan-tayangan selanjutnya, ini bukan saya yang ngomong. Mereka yang sudah mencapai gelar PhD dalam bidang psikologi, mereka katakan omong kosong. Mereka katakan, ada catatannya saya. Ya, mereka katakan omong kosong. Kalau kita mau menggabungkan psikologi dengan Alkitab tanpa menginjak yang satu menaikkan yang lain, itu omong kosong. Maka tiba-tiba saya ingat, ya saya bukan mau cari-cari ayat mendukung, enggak, tapi tiba-tiba waktu tadi pagi saya persiapan lagi, tiba-tiba saya ingat, iya ya, kok Tuhan Yesus ngomong kamu nggak mungkin menyembah percaya sama Mammon kemudian percaya juga sama aku. Jadi mereka katakan kalau psikologi dengan itu, maka mungkin nggak berapa persen? Kalau Pak Lispan tanya berapa persen saya percaya? Ini sudah jelas sebenarnya jawabannya. Coba Pak Daniel mungkin bisa jadi juru bicara saya. Kira-kira apa posisi saya gini? Nah, ini memang sulitnya. Saya sudah menjelaskan posisi saya di awal ya, jelas. Tapi jelas ya. Mengapa saya akhirnya tiba pada posisi? Karena memang pelopor-pelopor ini sebenarnya kalau saudara mengerti, sebenarnya bukan Freudian yang mempelopori psikoanalis pertama. Nanti saya kasih bukti. Sebenarnya justru orang Kristen yang sangat terkenal. Ya. Iya, dia memakai istilah yang berbeda. Ego super ego, tapi orang itu memakai istilah. Nah, ternyata dia orang Kristen. Jadi sejarah integrasi ini sebenarnya bukan mulai di Freudianism, bukan. Tapi dimulai dengan bagaimana kiprah kekristenan yang betul-betul signifikan dalam perawatan jiwa, itu satu. Kemudian bagaimana kiprah kekristenan dalam jurnal-jurnal ilmiah tentang perawatan jiwa. Banyak bukti-bukti itu. Nah, maka kalau saya jelaskan tadi dari presuposisi, maka jelas saya kayaknya nggak bisa, ya, nggak bisa menerima psikologi. Tadi psikologi yang saya maksudkan seperti dalam gambaran tadi, ya, seperti yang kemarin terapi pengobatan dan sebagainya, ya. Kemudian dengan behaviorism, dengan kognitivism, dengan motivasi, itu kan banyak sekali ya, Carl Rogers, Freudian, Abraham Maslow, itu kan pelopor-pelopor, ya. Misalnya Abraham Maslow katakan tingkat kebutuhan, ya apa namanya, pengaktualisasian diri. Nah itu kalau kita bahas, kita bisa ulas dari sisi kekristenan, ya. Jadi buat saya jelas hari ini dari semua yang saya bisa pelajari bahwa
kayaknya tidak ada tempat bagi konseling Alkitabiah. Saya lebih tegas lagi. Kayaknya tidak ada tempat bagi konseling Alkitabiah bagi psikologi. Ya. Kemudian ada jawaban yang sangat logis. Psikologi lahir 1800. Ya. Bagaimana itu? Sebelum tahun 1800, bagaimana orang menangani persoalan hidup? Nanti kita lihat, kenapa integrasi itu begitu membara, ya, begitu menggaung. Sebenarnya karena kegagalan teologi. Kita tahu ya, saya cerita saja. Kita tahu dari abad ke-5 sampai 15 yang disebut dengan Dark Age itu ya, atau zaman kegelapan, atau lebih terkenal dengan abad pertengahan. Saudara tahu, dan kita mendengar istilah ya, apa itu, teologi mother of science. Itu teologi biblika, sistematika. Jadi sebenarnya kalau kita memperhatikan sejarah itu, jadi ada sakit hati yang terselubung dari banyak disiplin ilmu. Karena kalau kita katakan teologi mother of science itu, semua disiplin teologi, semua disiplin ilmu itu harus berkonsultasi dengan teologi sebelum dia mengeluarkan rumusan apapun. Maka kalau saudara membaca sejarah bapak-bapak gereja, sejarah teolog-teolog, semua teolog abad ke-5 sampai 15 itu bukan hanya teolog, tapi sekaligus juga filsuf. Mengapa? Karena filsafat juga selalu minta nasihat dari teologi. Tapi sejalannya waktu kemudian teologi itu runtuh. Ya, saya harus jelaskan akhirnya ada sejarahnya. Jadi ini sebenarnya sentimen sejarah yang sudah terjadi abad-abad yang lalu, ya. Nah, jadi sebenarnya perpecahan antara teologi psikologi walaupun dia muncul pada abad 19 tahun 1800, sebenarnya perpecahan itu di mana dimulai? Ya. Catatan yang saya baca, ternyata dimulai dari, Bapak Ibu pasti tahu kisah ini. Galilei, Kopernikus, dan Galileo. Apa yang ingin saya katakan? Kenapa sains dengan teologi, termasuk produknya sains itu dikatakan itu psikologi? Ternyata itu dimulai dari apa yang kita kenal dengan produk gereja abad pertengahan, hampir 1000 tahun, dengan geosentris. Tapi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan oleh seorang Kopernikus, katakan bukan geosentris tapi heliosentris. Kemudian dipopulerkan oleh siapa namanya? Galilei. Saudara tahu dia martir, dia dibuang, dia dipenjara gara-gara. Karena apa? Karena waktu abad itu teologi sebagai ibu, ya. Kemudian kebenaran hanyalah kebenaran gereja. Tetapi ketika ada ilmu pengetahuan, ada teleskop, ada alat-alat canggih, kemudian mereka katakan teori yang dikeluarkan oleh badan legislatif yang bernama gereja itu salah, maka orang udah mulai berpikir, jangan-jangan selama ini kita diajar oleh firman Tuhan, Alkitab, gereja ini salah. Jadi saudara perhatikan, itu akarnya di situ. Oh, sangat mudah melihat. Itulah perselisihan yang terjadi. Dan salah satu, ini psikologi hanya salah satu produk. Wah, itu kalau kita perhatikan, ya toh, kan heboh gitu semua. Kalau kita katakan geosentris, memang Alkitab tidak singgung itu. Tapi gereja jelas, itu catatan hitam yang nggak pernah bisa dihapus. Bahwa selama berabad-abad, gereja yang dengan otoritasnya, ya tentu gereja ini dimaksudkan itu Katolik ya, bahwa
kebenaran itu kebenaran gereja. Tidak ada keselamatan di luar gereja. Saudara perhatikan ya. Apa Alkitab pernah catat? Tidak ada keselamatan di luar gereja. Tapi itu istilah yang sudah baku. Jadi mas kalau saya kembali kepada sejarah, ini membuat pemahaman kita, oh ternyata ini satu sentimen, ya, satu pertentangan yang sudah berakar, berurat, meskipun dia baru muncul tahun 1800-an. Tapi persoalan psikologi dengan konseling Alkitabiah adalah persoalan sains dan teologi yang sudah berakar di sana. Wah, ini saya pikir ini bisa membawa wawasan kita ke sana. Kira-kira seperti itu. Jadi, oke, berarti kan sudah terjawab ya, posisi saya di mana. Nah, sebenarnya saya mau kasih tahu, mungkin hunting atau berburu bukunya yang masih kurang apa. Kita harus ubak-abik. Memang setelah saya tahu ada itu, saya telepon BPK, saya telepon ini, saya lihat ya, saya lihat ditulis oleh siapa itu di BPK. Saya bilang tolong dong kasih bab-babnya. Mereka bilang maaf Pak, ini masih diplastikin, jadi dia kasih tunjuk belakangnya. Begitu saya lihat sama dengan Pak Lispan. Begitu saya lihat kalimat pertama, sorry, udah lebih baik saya nggak usah baca. karena ini kan hanya saduran-saduran, apalagi ini kan hanya serempehan-serempehan yang kemudian dimodifikasi dan sebagainya. Itu betul. Ya. Maka saya akhirnya ngambil keputusan dalam 1 minggu itu, oke, saya tidak akan baca buku yang saya beli. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Itu memang fakta. Jadi saya nggak tahu, mungkin saya terlalu tapi itu realita yang saya alami. Mungkin jadi jelas ya, saya nggak usah kasih angka Pak Lispan. Pak Lispan sudah tahu lah kira-kira di mana posisinya. Dan saya sudah jelaskan. Oke, ada masukan? Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan kalau ada kita bisa. Ya, jangan biarkan saya bicara. Oke, silakan. Memang saya melihat ya bagaimana pengakuan terhadap Alkitab itu. Ini di dalam kalau di dalam doktrin reform itu namanya supremasi Alkitab. Alkitab itu sempurna dan cukup pada dirinya sendiri. Tidak perlu ada teori lain di luar Alkitab untuk membenarkan kebenaran yang ada di dalam Alkitab itu sendiri, seperti itu. Nah, seperti yang Kak Lispan katakan tadi mengenai psikologi Kristen, konseling Kristen, mungkin ada yang belajar secara sekuler gitu di dunia sekuler dan mungkin di universitas atau di mana mereka belajar. Cuman menurut saya, sekalipun mereka belajar di tempat di mana saja mereka mau, mungkin itu mayoritas dunia sekuler, dan pendidikan yang diberikan juga tidak berlandaskan Alkitab, ya tergantung mereka setia kepada kebenaran Alkitab atau tidak, seperti itu. Jadi pengakuan yang seperti ini sama seperti kita mengakui keselamatan itu kasih karunia atau kasih karunia plus perbuatan baik. Itu sama kita mengatakan demikian. Kebenaran itu adalah hanya Alkitab atau plus psikologi atau konseling sekuler, atau perlu Alkitab berintegrasi di dunia disiplin ilmu yang lain, seperti itu. Nah, saya juga tidak membuang ya bagaimana teori-teori mungkin psikologi dan konseling sekuler. Ini posisi saya ya Pak ya. Saya tidak membuang itu. Tetapi saya juga tidak berusaha mengintegrasikannya, tidak. Tetapi saya berusaha melihat bahwa bagaimana kontribusi daripada psikologi dan konseling sekuler di dalam memberikan sumbangsih dalam konseling Kristen. Saya tidak memang berusaha bagaimana mengkombinasi dan memberikan integrasi sehingga di dalam permasalahan seseorang
dapatlah dia solusinya, tidak. Standarnya kebenaran, solusinya hanya Alkitab. Itu menurut saya, dan itu tidak mungkin bertemu. Kenapa saya mengatakan demikian? Tidak mungkin bertemu dan tidak mungkin bisa diintegrasikan karena landasannya berbeda. Menurut Alkitab, jawaban dari permasalahan manusia adalah Allah sendiri di dalam firman-Nya. Tetapi menurut psikologi dan konseling sekuler, jawaban daripada permasalahan manusia adalah metode-metode dan teori-teori yang disampaikan. Jadi itu kalau dikaji secara filosofis, itu tidak mungkin ada dua kebenaran yang berbeda dan berada di posisi yang berbeda dan di waktu yang sama dan dapat dipertemukan. Itu nggak mungkin. Ya. Itu sama artinya kita mempertemukan antara terang dengan gelap. Itu nggak mungkin. Dan Alkitab itu, kebenaran itu ya sifatnya itu menyerang. Kebenaran itu sifatnya menyerang. Dan Alkitab demikian. Kenapa menyerang? Karena eksklusif. Alkitab itu kebenaran pada dirinya sendiri. Dan pada saat tersebut, dia menyerang kebenaran yang lain dan dia menolak kebenaran yang lain. Seperti itu. Kalau kita mengakui Alkitab adalah firman Allah, pada saat yang sama, dia eksklusif dan pada saat yang sama juga, dia sedang menyerang kebenaran yang mengakui dirinya adalah benar. Jadi kebenaran Alkitab itu cukup pada dirinya sendiri dan tidak perlu diintegrasikan, dikombinasikan, disatukan dengan kebenaran yang ada di luar dirinya. Dan tetapi saya juga tidak membuang itu. Kenapa? Karena saya mau melihat bagaimana kontribusi daripada konseling sekuler dan ya bagaimana dia memberikan kontribusi di dalam konseling itu sendiri. Seperti itu, Pak. Itu posisi saya. Iya. Mungkin akhirnya saya berpikir begini. Iya. Mungkin saya materinya kali mungkin, tapi memang ini sih saya sengaja. Saya terus terang. Tapi akhirnya baru sekarang saya mengakui. Saya baru lihat hasilnya. Akhirnya kan menimbulkan apa? Bukan saksi, tapi ketika harusnya kita membahas dulu landasan teologisnya. Tadinya harusnya gitu. Baru posisi kan. Tapi saya nggak mau kita berada di tempat aman dulu. Itu memang saya sengaja. Maka saya lihat dulu posisi, nanti baru besok kita akan lihat landasan teologisnya atau nanti malam kalau masih atau ya. Jadi ya bicara tentang kecukupan Alkitab. Kita pikir Alkitab itu hanya bicara tentang hal-hal yang apa ya? Makanya mereka katakan Alkitab itu cukup untuk menyelamatkan. Itu bahasa integrasionis loh. Tapi untuk pengudusan, no. Bisa memahami kalimat itu? Alkitab itu cukup untuk menyelamatkan. Bicara tentang keselamatan. Tapi bagi pengudusan, sesudah diselamatkan, jangan pakai Alkitab. Itu bukan bahasa saya. Maka memang, apa namanya? Itu yang saya katakan kemarin, mungkin Bapak Ibu saya ulang-ulang, ketika kita berapologet, kita nggak boleh 179%, harus 180 derajat, bukan persen. 180 derajat, bukan 179,9. Kalau cuma 170, itu kita tidak berapologet. Mengapa saya katakan kelihatannya begitu radikal? Karena pandangan-pandangan mereka radikal sekali. Masa firman Tuhan itu cukup untuk bicara tentang keselamatan, penyelamatan. Tetapi begitu bicara tentang proses pengudusan, enggak cukup. Maka kecukupan Alkitab kita akan lihat. Apa yang dimaksud dengan kecukupan? Kita berpikir, iya, itu kan hanya bicara hal-hal rohani. Bagaimana dengan bicara yang lain-lain? Apakah Alkitab itu cukup? Sampai mereka mengejek ya. Kan tidak ada istilah otomotif, tidak ada masalah memperbaiki mesin, apa segala macam di Alkitab dan sebagainya. Itu mereka sampai menuliskannya seperti itu loh. Dan itu seperti, maaf saya mau katakan, seperti kita sedang membaca orang yang sedang mengejek-ejek kebenaran Alkitab. Sungguh saya katakan seperti itu. Maka ya silakan. Maka kan kita ini kan ada di forum kebebasan ya. Jadi saya jelaskan argumentasinya.
Nah, kemarin memang saya pikir ini kayaknya ya nggak apa-apa sih dirubah, tapi ini kayaknya harus ditempatkan ini sini supaya panas dulu nanti baru dijelaskan di sini. Tapi ternyata ya itu memang menimbulkan kok sampai seperti itu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Jadi saya pikir coba kita lihat ya. Jadi saya pikir ya begitu. Iya, Pak. Saya mungkin berikan 2 contoh lain lagi ya, Pak. Bagaimana saya mengatakan tadi, Alkitab cukup pada dirinya sendiri, tetapi saya tidak mengabaikan bagaimana psikologis dan konseling di dalam memberikan kontribusi di dalam menjawab permasalahan manusia. Contohnya kita mengatakan keselamatan itu adalah kasih karunia, cukup, titik. Tetapi kita jangan mengabaikan perbuatan baik. Perbuatan baik harus berlandasan terhadap kasih karunia itu. Terus kita mengatakan, ini contoh kedua. Kita mengatakan Alkitab adalah firman Allah. Yes, Alkitab adalah firman Allah, dan yang membuktikan itu tidak perlu orang lain. Alkitab membuktikan dirinya sendiri adalah firman Allah. Tetapi kita jangan mengabaikan bahwa sejarah juga membuktikan bagaimana orang-orang mempersembahkan nyawanya demi firman Allah itu. Itu sejarah membuktikan itu. Kenapa saya mengatakan demikian tadi, bagaimana itu yang kedua. Terus selanjutnya, bagaimana Alkitab cukup pada dirinya sendiri, dan saya tidak mengabaikan bagaimana konseling dan psikologi sekuler memberikan kontribusi di dalam permasalahan manusia. Sekalipun orang-orang itu tidak mengakui kebenaran Alkitab dan tidak mengakui keberadaan Tuhan Allah. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan itu bekerja di dalam sejarah. Itu loh, Pak. Karena saya tidak setuju terhadap teologi daripada rekan-rekan muslim ini direkam ya. Mereka mengatakan teologi mereka itu kalau kita telusuri itu deisme. Bapak tadi juga menyinggungnya bahwa Tuhan itu telah menciptakan dan dia pergi jauh, kemungkinan seperti itu ya, dan teologi mereka membuktikan itu dan dia mengabaikan semuanya seperti itu. Tetapi saya tidak percaya di dalam teologi reform Injili yang saya ikuti dan yang saya pahami bahwa Tuhan bekerja di dalam sejarah. Iya. Nah itu Pak, itu posisi saya. Ya, sampai ada satu kalimat yang saya suka pakai selama ini dan saya harus cabut. Ya. Kalimat itu sangat bagus. Ternyata itu menjadi senjata kaum integrasionis. Bapak Ibu tahu kalimat itu? Sumber segala pengetahuan adalah Tuhan. Betul loh? Nggak ada yang salah kan? Oke? Nggak ada yang salah kan? Tapi akhirnya saya katakan, iya. Dalam konteks tertentu, yes. Tapi ketika itu dipergunakan, ya kita lihat nanti. Ya, integrasionis ini, jadi sambil walaupun saya belum jelaskan dengan PPT, integrasionis ini pakai istilah ada pendekatan 2 buku. Ya, pendekatan 2 buku itu, saudara tahu apa yang dimaksud? Pendekatan buku yang pertama itulah penyataan umum. Dalam Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai 7. Ayat 1 sampai ayat berapa itu? 5, 6 ya. Kemudian ayat 7 sampai ayat 15 itulah penyataan khusus. Pendekatan 2 buku ini berkata, bukankah sah, sama-sama sah, Allah menyatakan diri di alam dan Allah menyatakan diri dalam Alkitab dan melalui Yesus Kristus. Bukankah kedua-duanya punya landasan kebenaran? Saudara kan akan bingung kan? Betul kan? Nggak ada yang salah. Ya sudah, terima aja integrasionis. Jadi karena apa? Karena mereka katakan, bukankah sumber dari segala pengetahuan itu adalah Tuhan? Jadi apa? Bermainnya halus sekali. Iya kan? Allah sudah menyatakan diri melalui ciptaan. Allah sudah menyatakan diri melalui Alkitab. Tapi tunggu dulu, kita nanti akan klarifikasi apa yang dimaksud dengan penyataan khusus dengan penyataan umum. Apakah khusus itu berarti beritanya berita tertentu, kemudian umum itu beritanya bersifat umum, atau apa? Ya, kita akan lihat. Jadi ya memang kelihatannya kalau saya pikir sih
kelas ini kurang waktunya ya. Jadi harusnya 2 minggu karena apa? Di kepala kita banyak hal yang harusnya disampaikan gitu supaya ya tapi sudahlah, kita memang justru di situ ke apa? Jadi apa namanya? Kalau apa namanya kita makan itu jangan sampai kenyang gitu ya. Maka saya kemarin curiga kalau Pak Doni itu sampai kenyang, makanya saya katakan jangan sampai, jangan akhirnya nanti ya, saya harap begitu. Nanti kita akan lihat. Nah, sekarang kita lihat dulu aja. Kita berpikir sejarah integrasionis itu dari mana? Ternyata seperti ini. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, ini sejarah integrasi teologi psikologi dalam sejarah. Ya. Bapak Ibu silakan lihat. Jadi sebenarnya bukan berasal dari orang-orang yang tidak percaya, kalau saudara perhatikan. Nah, karena dikatakan orang Kristen secara historis terlibat dalam perawatan orang sakit jiwa. Ya, orang Kristen di Belgia, terserah saudara bisa baca ini. Jadi kira-kira seperti ini. Ya, nanti saya bisa share apa PPT-nya kalau Bapak Ibu berkenan, saya supaya Bapak Ibu baca. Saya hanya jelaskan singkat-singkat karena waktu kita. Nah seperti ini ya. Tokoh-tokoh ya terlibat dalam perawatan jiwa. Nah, ini salah satu tokoh ya. Bapak Ibu perhatikan, Johann Heinroth ini sebenarnya penggagas dari integrasionis ya. Nah, dia memiliki apa namanya kontribusi signifikan bagi psikologi modern. Ya, kita lihat lagi ya. Kemudian orang-orang yang kemudian Dobson ya dan seterusnya. Saudara perhatikan ini sudah 1985, berarti sudah lebih ke sini ya. Kemudian tulisan-tulisan yang ada juga, kemudian apa namanya lembaga-lembaga Kristen juga mempopulerkan itu ya. Jadi kita lihat. Nah, termasuk sekolah yang sangat dikagumi banyak sekolah teologi, termasuk Fuller Theological Seminary. Ya, kita bisa lihat Michigan State University, American Psychological Association. Ya, saudara bisa lihat itu. Nah, ini dia. Integrasi konseling biblika dengan psikologi. Ya, apakah mungkin? Nah, pelopor kekristenan terkemuka ini bernama Johann Christian August Heinroth, ya. Jadi sebenarnya dia yang mencetuskan, walaupun itu kemudian dirubah istilahnya oleh Freuderian, ya apa, ya Sigmund Freud, ya. Dia yang mencetuskan istilah itu. Dia pakai istilah Berunds, ego, ya. Kemudian apa ini? Place, ya. Yang kemudian dirubah oleh Freud dengan super ego, ego dan id. Ya, ini Bapak Ibu perhatikan. Jadi sangat jelas. Ini dia perbedaan-perbedaannya itu. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah, ternyata yang menggagas itu sebelum kaum Freuderian itu adalah orang-orang Kristen. Ya. Nah, ini coba ya. Pertanyaan pentingnya harus dijawab, apakah integrasi antara teologi dan psikologi itu dapat terjadi? Ya, dalam Webster, ya saudara perhatikan, mengintegrasikan didefinisikan sebagai untuk membentuk, mengkoordinasikan, atau berbaur menjadi satu kesatuan yang berfungsi atau utuh. Dari definisi ini, apakah mungkin Alkitab diintegrasikan? Silakan ambil keputusan masing-masing. Ya. Ada kebingungan yang berkembang dalam komunitas Kristen saat ini tentang cara terbaik untuk membantu orang mengatasi masalah hidup pribadi mereka. Orang Kristen masa kini diyakinkan bahwa pelatihan psikologis diperlukan untuk menasihati secara efektif. Kebanyakan pendeta saat ini merujuk untuk umat mereka ke psikolog dan psikiater untuk pengobatan gangguan emosional dan perilaku yang serius. Nah, ini berarti pendeta-pendetanya nggak kompeten ya. Ya, makanya tidak ada klinik konseling ya. Perkembangan pandangan terhadap integrasi teologis dengan psikologis nampak menjadi suatu fenomena yang memperoleh banyak dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari pusat-pusat pendidikan teologi ternama. Ya. Nah, sekarang kita coba perhatikan. Sekarang kita bisa melihat kebenaran ini apa enggak ya? Coba kita buka Kolose pasal 1 ayat 28.
Mari kita buka Alkitab kita. Kolose pasal 1 ayat yang ke-28. Boleh salah seorang membacakannya untuk kita? Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ya, jadi goalnya itu kesempurnaan dalam Kristus. Itu goal konseling biblika ya. Kemudian Kolose 2 ayat 8. Silakan. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ya, berarti psikologi dengan bentuk primitifnya kalau saya katakan, kan sudah ada di Alkitab. Dalam arti praktek psikologi dalam bentuk primitifnya, itu filsafat-filsafat kosong dan nasihat-nasihat kosong gitu ya. Maka begitu tegas ketika Paulus memulainya di dalam 1 ayat 28, ya, dia menjelaskan apa yang harus kita lakukan sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya. Ya, kita harus melakukan konseling, kita harus menasihati, kita harus mengajar dengan satu tujuan supaya setiap orang sampai kepada kesempurnaan dengan Kristus. Tapi tiba-tiba secara drastis dia katakan, tapi hati-hati loh ya. Kalau saya pakai bahasa, saya bukan mengada-ada. Kalau saya pakai bahasa modern misalnya, hati-hati loh ya, psikologi sekuler. Jangan. Jadi kalau kamu nggak melayani mereka, kalau kamu nggak menasihati mereka, hati-hati. Mereka nanti yang akan mengambil alih pelayanan gereja. Bisa kan kita katakan seperti itu ya? Iya toh? Bisa nggak? Bisa. Jadi jelas sekali. Ya, konseling biblika itu jelas sekali dasarnya, tujuannya apa, dan peringatannya. Hati-hati. Ya, kalau kamu nggak melakukan itu, ya, jemaat yang kamu layani akan terhisap kepada psikolog sekuler yang sebenarnya berisi apa itu. Saudara bisa lanjutkan. Nah, apakah kita salah dalam membaca tulisan Paulus? Tidak. Apakah dia salah dengan mengatakan bahwa kita dapat menemukan semua hikmat di dalam Kristus? Tahu nggak kesalahan kita, Bapak Ibu? Saya mau katakan, saya mau tantang Bapak Ibu hari ini. Tahu nggak kesalahan kita? Kenapa kita kok rasa berat ketika kita katakan, ya? Kenapa kita berat ketika kita mengatakan sola scriptura? Kenapa kita berat? Kok Bapak Ibu kayaknya kelihatan berat? Kita semua berat. Saya juga bisa kadang-kadang berat. Kok kita kehilangan kepercayaan diri? Padahal Alkitab begitu jelas. Alkitab akan mengajar saudara dan saya dengan segala hikmat. Pegang itu. Pak, ini lagi belajar, Pak, bukan lagi KKR gitu ya. Enggak, saya sendiri juga bingung. Iya. Kok aku sudah punya otaknya kecil, terbatas, tapi masih sombong ya. Masih pikir kalau, ya, makanya saya katakan kepada mahasiswa, ya saya nggak silau kamu kutip-kutip apa, tapi lihat yang kamu kutip itu apa. Jangan kamu kutip sampah, kemudian kamu pakai judul kebenaran firman Tuhan. Maaf, saya sekarang agak lebih radikal daripada tahun-tahun lalu. Mungkin teman-teman yang sudah selesai tidak akan menemukan itu. Tapi saya katakan, kalau kamu kutip sampah, buat saya nggak berarti apa-apa. Tapi kalau kamu kutip firman Tuhan dan jelaskan itu yes. Kamu nilainya pasti bagus. Mengapa saya katakan begitu? Karena banyak orang Kristen yang nggak pede. Berpikir kita ini kalau hanya menggunakan Alkitab, loh, memang Alkitab itu apa? Alkitab itu seluruh pikiran Allah di situ. Itu kan jelas ya. Saya harap saya menantang saudara. Saya berharapnya begitu. Saya tidak menghakimi, tapi itu kira-kira kalau kita perhatikan itu jelas sekali loh. Ya. Paulus tidak salah waktu dia katakan hati-hati loh, ada omong kosong, ada filsafat kosong. Ada bentuk
psikologi sekuler dalam bentuk yang lain pada waktu itu. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, ini jelas sekali. Kalau kita lanjutkan, ya. Apa kita benar-benar membutuhkan wawasan psikologi untuk memenuhi kebutuhan terdalam orang Kristen? Apa kehidupan modern benar-benar lebih kompleks seperti kalimat pertama tadi dari Pak Alispan, ya, dari zaman Paulus, ya? Banyak psikolog yang bilang begitu, mendramatisir seolah-olah kehidupan hari ini problemnya lebih komplit sehingga tidak lagi cukup hanya Alkitab. Masalahmu bisa diatasi Alkitab plus obat, plus teknologi, plus hipnoterapi, plus yang lain. Ya, saudara, silakan. Ya. Nah, kita lihat lagi, ya. Ini dia. Seorang profesor psikologi konseling di Trinity Evangelical Divinity School berkomitmen pada konsep pengintegrasian. Jadi, sekali lagi, kalau kita ngomong, kita semua berdasarkan tulisan, ya. Jadi kita tidak boleh ngomong itu menghakimi namanya, ya. Dia berpendapat bahwa kebenaran psikologi termasuk dalam kategori wahyu umum. Itu yang saya katakan tadi. Dan bahwa wawasan baru dapat diterima jika itu benar dan tidak bertentangan dengan Alkitab. Dia memberi contoh. Ketika Anda mengubur perasaan negatif, ya, itu istilah psikologi, ya. Anda menguburnya hidup-hidup dan itu dapat menyebabkan bisul. Ya, saudara tahu sebenarnya ini pandangan siapa? Preuderian. Itu yang disebut dengan menahan hasrat. It yang selalu ditekan oleh super ego. Ya, perhatikan, ya. Nah, itu dikatakan. Nah, proses ini tidak disangkal benar, tetapi Anda tidak dapat menemukannya secara khusus di dalam Alkitab. Siapa bilang? Saya dapat kok. Saya dapat. Saya mau kasih tunjuk kepada saudara. Kenapa saya katakan dapat? Ya, kemarin kan saya sudah jelaskan. Saya mungkin nggak jelaskan ayatnya, isinya kan saya jelaskan. Ya, setiap kali keinginan kita itu tidak terpenuhi, apa yang terjadi, kata Yakobus. Saya nggak tahu. Itu profesor dari Trinity, dia kan cerdas harusnya. Tapi saya bukan mau katakan cerdas-cerdasan, enggak. Mungkin kata yang berbeda, tapi bukankah itu prinsip Alkitab? Setiap kali keinginan kita tidak terpenuhi, itu yang akan membuat kita bermasalah. Itu kan di dalam kitab Yakobus jelas. Ayo dong, kita gali Alkitabnya. Jangan hanya mengutip teori sana, teori sini, kemudian yang kamu jadikan kambing hitamnya itu Alkitab. Jangan. Maaf, saya terbatas sekali. Kita semua terbatas. Tapi kalau bicara seperti ini, kita nggak boleh undur. Itu kira-kira. Nah, ini kan jelas, ya. Jadi meskipun ya kita nggak harus melihat siapa dia, gitu ya. Nah, kita lihat, ya. Jadi itu jelas. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan, ya. Dia menyiratkan bahwa Alkitab sama diamnya tentang kondisi manusia. Seperti halnya tentang teknologi modern, Alkitab bukan buku teks tentang bagaimana cara menyetir mobil, lihat, perhatikan, ya, atau tentang fisika, kimia, atau psikologi, ya. Memang berisi pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan geologi, antropologi, dan sebagainya, ya. Saya juga menemukan waktu saya mengajar bagian-bagian ini, kimia, psikologi, dan sebagainya. Saya menemukan literatur-literatur yang sangat berharga, Bapak Ibu. Ketika kami membahas tentang penciptaan, gitu ya. Jadi seolah-olah Alkitab itu sudah ketinggalan. Alkitab itu hanya bicara tentang iman. Tapi ketika bicara tentang ilmu pengetahuan yang kelihatannya modern dan sebagainya, maka Alkitab itu tidak sanggup. Ya toh? Tapi waktu di dalam buku-buku itu dijelaskan, maka sangat jelas sekali. Ya. Memang tidak ada waktunya saya menjelaskan di sini, tapi saya terdorong untuk menyampaikan betapa penemuan-penemuan dari anak-anak Tuhan yang berlandaskan Alkitab itu begitu jelas.
Bahkan dalam satu kalimat ketika Tuhan berkata, jadilah terang. Ya kan? Kita kan berpikir sebagai kaum awam, ya sudah terang kan? Tetapi ketika diuraikan dari sisi ilmu pengetahuan ternyata, itulah seluruh unsur-unsur inti atom yang ada di bumi ini. Wah, waktu saya baca buku itu iya ya. Jadi memang dan mereka katakan ini kebenaran Alkitab. Jadi menurut saya, maaf, kalau saya katakan Alkitab itu luar biasa. Ya, saya nggak sedang lip service, enggak. Itu fakta. Ya. Mungkin tidak pakai istilah-istilah itu, tapi saya mau katakan dari mana semua field atau lapangan penelitian, saya mau tanya kepada Bapak Ibu, dari mana semua lapangan penelitian para ahli kalau bukan berdasar teologi penciptaan? Di mana? Ya. Saya mau tanya, apakah ada lapangan atau ya apa itu istilahnya? Ya, adakah lapangan penelitian ya? Kalau bukan berdasarkan Alkitab Kejadian pasal 1, nggak ada. Saya mau katakan, saya berani berhadapan dengan siapapun. Karena yang diselidiki, yang diteliti para ahli, apapun jabatan ahlinya, keahliannya, itu adalah apa yang telah Tuhan ciptakan. Itu harus kita pegang. Maka Alkitab ini nggak boleh diganti oleh apapun. Gitu ya. Wah, kayaknya saya berapi-api sekali hari ini. tapi saya harus jelaskan ini. Ya, mungkin saya nggak bisa jelaskan ini kepada orang luar, tapi saya bisa jelaskan ini kepada sahabat-sahabat saya, supaya tidak seorang pun yang sudah kena racun dari dari masalah-masalah yang di luar tadi. Oke? Ya, saya pikir saya sampai di sini dulu, nanti saya akan lanjutkan.